Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini soleh-soleha? Semoga kalian di rumah semuanya sehat dan siap ya untuk belajar hari ini. Alhamdulillah kita hari ini bisa jumpa lagi dalam pembelajaran tematik tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku, pembelajaran 5 dan 6. Tapi sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Kamu telah mengetahui karya seni rupa yang dibuat dengan teknik tempel. Antara lain ada montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Nah, Ibu akan menampilkan kembali beberapa contohnya. Silahkan kalian amati. Contoh yang pertama ada montase. Contoh yang kedua yaitu kolase. Dan contoh yang ketiga ada mozaik. Contoh yang keempat ada aplikasi. Dengan melihat hasil karya, montase, kolase, mozaik, dan aplikasi orang lain, berarti kita sudah menghargai hasil karya orang lain. Nah, sikap menghargai hasil karya orang lain itu ada kaitannya dengan sikap toleransi. Nah, sekarang kita akan mempelajari bentuk toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena sikap toleransi dalam keragaman bangsa Indonesia sangatlah penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pentingnya sikap toleransi antara lain membentuk persatuan bangsa, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan sikap toleransi dalam berbagai lingkungan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh sikap toleransi dalam lingkungan keluarga. Seperti membantu pekerjaan orang tua di rumah, membantu adik saat kesulitan dalam belajar, menghargai perbedaan antar anggota keluarga, menjaga ketenangan saat jam tidur siang, mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Kemudian contoh sikap toleransi dalam lingkungan sekolah seperti menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar, menghargai perbedaan pendapat dengan teman, tidak membedakan suku, agama, dan ras teman dalam bergaul, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain, mematuhi tata tertib sekolah. Kemudian contoh sikap toleransi dalam lingkungan masyarakat seperti ramah kepada tetangga, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan sehari-hari, memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Informasi apa saja yang kita ambil atau yang kita dapatkan dari teks melaksanakan sikap toleransi? Nah, silahkan informasi tersebut kalian tuliskan dalam sebuah peta pikiran seperti berikut. Selanjutnya mari kita baca bersama-sama tentang Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia pada halaman 132. Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pemberian gelar itu ditetapkan pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Gelar itu diberikan kepada Ki Hajar Dewantara atas jasa beliau merintis pendidikan umum di Indonesia. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Namun pada usia 40 tahun, beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara.
Beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan Raden Mas karena beliau ingin dekat dengan rakyat. Beliau lulus dari ELC atau Sekolah Dasar Belanda, lalu melanjutkan ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Namun tidak selesai, Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan di banyak surat kabar, yaitu Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, The Express, Pusara, Sediotomo, dan Miden Jaya. Tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam kegiatan politik. Melalui organisasi Budi Utomo, beliau menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1912, beliau bersama Dues Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Indesi Partis. Indesi Partis merupakan partai yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mengkritik perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Prancis. Akibatnya, beliau dibuang ke negeri Belanda. Di sana beliau mempelajari pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 1932, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia. Beliau mendirikan perguruan nasional Taman Siswa. Dari sekolah inilah lahir konsep pendidikan nasional. Saat Indonesia merdeka dan menjadi republik, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 28 April 1959. Jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Berikut adalah beberapa kata-kata sulit yang terdapat pada teks Ki Hajar Dewantara, Bapa Pendidikan Indonesia. Yang pertama ada kata gelar, artinya sebutan kehormatan atau jabatan resmi pada seseorang. Yang kedua ada kata merintis, itu artinya memulai, mempelopori, atau usaha yang pertama dilakukan. Yang ketiga ada kata organisasi, artinya tujuan beberapa orang dalam satu wadah. Yang keempat ada kata penjajah, artinya orang yang bertindak sewenang-wenang. Informasi yang kita dapatkan dari teks tersebut antara lain, Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional pada tahun 1959 oleh Insinyur Soekarno. Tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nama asli Ki Hajar Dewantara yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan Raden Mas karena ingin dekat dengan rakyat. Alhamdulillah, sekian untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Semangat dan selalu jaga kesehatan ya, soleh-solehah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.